Welcome back to my YouTube channel. Selamat datang di YouTube channel ML alias Mega Lapar atau Mega yang selalu lapar. Kali ini aku lagi ada di Taman Sari Bandung, dimana di sini ada beberapa seniman. Salah satunya ada seniman rajut dan ini sangat menarik. Kita lagi ada di segmen Mega Lapar Ilmu. Jadi buat kalian jangan lupa di like, comment, and subscribe. Sebelum itu kita baca doa dulu, semoga aku nggak salah ngomongnya. Yuk kita masuk langsung aja. Let's go. Oke, sekarang aku udah sama Ibu Osi. Gimana Ibu kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Gimana kegiatannya sekarang? Merajut aja lah. Merajut aja. Selain merajut ada lagi nggak? Nggak, merajut aja. Merajut. Merajut berarti Ibu Osi itu khusus untuk hari-hari merajut ya? biasa kayak gitu lah, merajut gitu. Sudah berapa lama juga Ibu ngerajut, hobi merajut ini gitu? Ini tuh dimulai tahun 2014. Gitu. Kita pertama mulainya itu di Bekasi. Bekasi. Jadi sebelum moving ke Bandung, kita mulai di sana gitu. Kita itu ibu sama suami. Sama suami. Oh, iya. Cuma ibu sama suami aja. Iya. Suami juga sama merajut. Iya. Yang merajut juga. Terus kenapa ibu dan suami memilih untuk merajut? Sebenarnya karena itu keahlian yang saya punya gitu aja. Dari kapan? Kan belajar merajutnya sudah lama ya, memang dari SMP lah. SMP gitu, tapi memulai dalam artian ya udah menetapkan diri jadi ya udah deh kita terima rajutan pesanan itu baru di 2014. Jadi setelah tidak kerja lagi, hanya jadi ibu rumah tangga, ya merajut lah saya. Terus kenapa harus di sini memilih tempatnya gitu loh Bu? Kalau masa pemilihan tempat, kebetulan ini kan area tengah kota gitu, bagaimanapun juga gitu kan. Dan di sini terbilang lebih jadi ruang transit gitu buat teman-teman seniman seperti itu. Berarti Ibu itu salah satu seniman rajut yang bisa disebut terkenal juga ya di lingkungan sini. Enggak sih, ini lebih pengrajin lah kalau masalah rajutan mah. Soalnya beda dengan kesenian mah. Bedanya yang membedakannya itu apa? Kalau misalnya di kesenian memang saya biasanya ngurusin produksi teater gitu. Terus apa Bu yang bisa membedakan antara, bisa disebut seniman rajut ya, seniman rajut dan anak rajut masa kini dalam komunitas? Mungkin ya itu ya, benar nggak? Ya kalau saya sih lebih memilihnya sebagai perajut independen ya, gitu kan. Soalnya kita hanya menerima pesanan gitu, terus langsung kita kasihkan ke pemesannya. Ada nggak sih Bu kesulitan ketika waktu itu belajar merajut? Kesulitan merajutnya tuh di mana? Sebenarnya sih kalau kesulitan kalau untuk wilayah rajut, karena kan ini ilmu yang cukup tua ya gitu kan. Kita bisa belajar dari tutorial yang ada di YouTube apa segala macam. Tidak terlalu bagaimana ya. Cuman memang kalau saya biasanya suka dapat pesanannya custom rata-rata gitu. Jadi kita tidak ngikutin pasar lah. Jadi misalnya tren saat ini lagi bikin apa. Jadi saya sih lebih memilih pesanan dari seorang teman, sahabat kayak gitu, yang mereka biasanya tuh mesen dengan bentuk-bentuk unik gitu yang ada di pasaran. Dan itu yang justru jadi challenge saya buat ngerajut tuh. Mungkin bisa jadi saya belum bisa mengerjakannya dan itu bisa terpending lama gitu. Karena kita punya slogan sabar setia menanti ya untuk terus karya rajutan gitu. Ya. Iya begitu. Soalnya apa ya? Kalau saya sendiri sih suka berpikir kalau misalnya ilmunya belum kita pahamin, itu rajutannya tuh nggak jadi gitu. Jadi akhirnya tetap di sini nggak bisa banget. Jadi lebih ke sebenarnya kalau tingkat kesulitannya tuh nggak ada ya. Yang berbicara sulit itu yang tidak mau belajar. Iya betul. Siap. Kalau misalkan nih suatu saat ada yang datang ke sini dengan dari konten ini terus meminta Ibu untuk merajut, tapi dengan timeline yang tertentu, dengan waktu yang tertentu, apa gimana nih? Sebenarnya sih kalau kita sih kan banyak teman-teman perajut independen juga ya. Kalau misalnya yang sifatnya deadline atau apa, saya bisa lempar ke teman kayak gitu kan. Itu juga kan kita juga ngebantu teman-teman perajut lain ya. Jadi daring juga ya Bu? Iya.
tapi hanya ya nggak banyak lah gitu. Hanya beberapa orang. Iya, beberapa orang yang kebetulan misalnya style rajutannya sama dengan yang saya buat kayak gitu. Itu paling murah itu kayak misalkan dari harga berapa? Sebenarnya mau dari harga 10.000 sampai jutaan juga memungkinkan ya gitu. Karena dan memang banyak variasi, banyak varian yang menentukan harganya gitu. Kayak misalnya pemilihan bahan, kita mau pakai benang lokal atau import gitu kayak gitu. Terus tingkat kesulitannya seperti apa? Yang selama ini Ibu mengerjakan rajutan, mengerjakan apa yang paling sulit? Sebenarnya yang paling sulit itu saya pernah bikin topi ya, topi penari yang cukup tinggi gitu, hampir kayak topi koki nggak? Ya, almost seperti itu ya. Topi apa ya itu namanya tuh? Topi sike, topi itu tinggi. Ya, topi sufi lah. Oh, itu. sufi. Ya, itu menggunakan benang serat bambu. Kita merajutnya harus pakai sarung tangan kulit lah, agar nggak melukai tangan. Itu yang paling berat dari rajutan. Itu kan tarikannya berat banget tuh, merusak ke tangan juga ya gitu. Kebayang pakai apa ngerajut topi sufi gitu? Pakai apa tadi? Benang serat bambu. Serat bambu. Ngeri. Itu rahut itu. Itu bisa kena tangan luka loh. Iya. You know Oke. Ada nggak sih Bu harapan-harapan yang goals, mungkin bukan harapan ya, kalau harapan tuh kayak semacam angan-angan ya kalau menurut aku, tapi ada goalsnya nggak sih Ibu merajut ini mau dibawa kemana nih? Kalau saya sih selama bisa memenuhi pesanan pelanggan, terus pelanggannya suka dan mereka terus berulang lagi gitu kan, ya lebih dibawa untuk mereka bisa pesan lagi ke saya gitu. Oke, jadi lebih ke situ ya. Iya. Tidak, sebenarnya pencapaian sangat sederhana ya. lah, sederhana lah. Kayaknya sepertinya Ibu orangnya ngalir-ngalir aja deh ya. Ngalir aja gitu. Kalau misalnya teknik untuk merawat ya, itu kita cara mencuci apa segala macam memang ada teknik khususnya. Jadi mungkin nyucinya hanya cukup di rendam dengan sedikit deterjen atau pewangi gitu, yang lebih banyak konsentrat pewanginya. Terus teknik menjemurnya juga dia kan tidak bisa sinar matahari langsung ya. Iya gitu. Jadi harus di posisinya tuh kayak digelantang gitu. Jadi misalnya ada handuk kering, kita simpan di situ, terus biarkan dia menyerap pada handuk airnya gitu. Jadi dan kalau angin-angin lah gitu. Jadi kalau misalkan dijemur langsung ke sinar matahari nanti efeknya jadi keras. Biasanya begitu. Kalau baju mah kan lebih jadi luntur ya, kebanyakan sinar matahari. Kalau ini lebih keras tapi tidak merubah warna kan? Tergantung jenis benang. Karena sebenarnya banyak. Jadi biasanya itu orang yang pesan, mereka udah tahu bahwa pilihan benangnya itu nih. Berarti teknik perawatannya dengan gaya ini, karena tiap benang itu punya teknik perawatan masing-masing yang berbeda sih gitu. Kayak misalnya yang gampang luntur, ada yang enggak juga gitu. Jadi kalau buat kalian nih, kalau yang beli yang di pasar-pasar yang lain gitu, yang langsung jadi nih, dengerin ini ternyata membeli barang yang bersifat rajut itu ada cara teknik mencuci dan menjemur. Aku juga punya ya Bu, yang kalau misalkan beli tuh bahan rajut dicuci ya biasa aja, cuci jemur, memang agak runtur gitu dan memang bener keras gitu. Tapi kalau misalkan udah dipakai lagi nggak keras lagi. Ya, apakah ini kan rajutannya apa rajutan mesin atau rajutan manual kan beda gitu. Yang membedakan rajutan mesin apa? Biasanya kalau rajutan mesin kan mereka pakai benang lebih kecil. Kayak pakai benang jahit kayak gitu, yang lebih kecil, pokoknya kecil benangnya itu. Kalau rajutan ini kan biasanya benang-benang besar gitu. Karena terlalu lama mengerjakannya kalau yang kecil. Nih guys. Untuk perawatan kan tadi Bu ya, perawatan. Untuk penyimpanannya sendiri khusus nggak untuk yang rajut? Khusus dan dibokan. Kalau boleh. Kalau itu sih tergantung ini ya, maksudnya tuh masing-masing cara nyimpannya kayak gimana. Tapi enaknya sih kalau misalnya pengen menyimpan rajutan biar lama, itu ya kita simpan misalnya dibungkus macam kayak kertas gitulah. Simpan seperti itu. Karena kan dia itu kan
Rajutan itu dia punya kayak bisa menyerap bau kan, dia tuh punya seperti itu. Kalau ada kertas kan itu agak melindungi gitu kan. Jadi kalau misalkan si rajutannya disimpan di lemari tanpa memakai kertas atau disimpan di lemari tanpa memakai kertas, dia akan menyerap bau yang ada di dalam ruangan itu. Ini saya lagi bikin topi ya. Kebetulan ini sih masih eksperimen ceritanya. Karena saya lagi uji coba pakai benang baru gitu kan. Oh, boleh lihat? Boleh, silakan. Ini buat temen di Australia lagi pesen dan mereka. Australia coy, ini udah ke Australia coy. Coba kita. Iya. Ini dikirimnya pakai apa Bu? Ke Australia? Kalau kita sih belum ngurusin sampai pengiriman lah. Biasanya selalu dititipan sama tim mudik ya. Oh, tim mudiknya. Ya kan suka ada tuh misalnya teman-teman yang tinggal di luar negeri, biasanya kalau mereka mudik tuh bisa nitip barang kan, just tip kan. Jadi itu jauh lebih sederhana lah. Oh ini Gitu. benangnya juga berbeda warna ya, satu benang? Iya, gitu. Ini benang velvet. Kayaknya gimana ini ngerajutnya, pusing aku ngeliatnya. Ya kalau kita ngerjain rajutan memang harus semuanya dihitung ya, gitu kan. Oh, ada hitungannya ya. ini. Kita bikin rumus kayak gitu, ada pola. Kirain aku ngerajut tuh tinggal ngerajut aja kayak gini gitu sambil ngalamun. Enggak. Tiga ini baheula mah kieu kan bari kieu gitu kan. Ya, ternyata ini ada polanya, guys. Ada polanya. Pantas aja harga rajut yang lewat tangan itu jauh lebih mahal ya. Ada namanya tuh ada. Ada nama rumusnya nggak Bu? Kalau yang kayak gini. Ya sebenarnya setiap kaitan itu ada namanya sendiri gitu, misalnya single crochet, double crochet atau misalnya itu ada lah gitu, ada seperti itu banyak gitu. Banyak kalau rumusnya mah. Langsung. Ini tuh kalau rajutan itu ngomongin motif aja itu udah jatuhnya ratusan ribu gitu. Oh ini. Iya. Ngomongin motif. Hanya dari misalnya satu tarikan gitu, misalnya namanya tuh single crochet gitu kan. Itu kita bisa kembangin berbagai motif dari single crochet itu gitu. Single crochet itu yang kayak gimana ya? Single crochet itu posisinya itu cuman ngait sekali terus langsung jadi lah kayak gitu. Aku taunya single parent, guys. Ya seperti aku ini. Kalau di Indonesia mah ini kait tunggal. Ini berapa lama, Bu? Pembuatannya? Eksperimen sih biasanya 4-5 hari ya. Hah? Kalau eksperimen itu. Ini 4-5 hari? Ya kalau eksperimen karena kan kita masih mencari pola, mencari bentuk ya. Jadi otomatis sering bongkar pasang. Ini tuh eksperimen. Masih eksperimen sih. Oh. Iya. Ini tuh eksperimen. Kalau pemesanan? Kalau pemesanan. Ya kalau pemesanan itu via WhatsApp aja atau misalnya via WhatsApp ke 0822 9866 8061 atau DM ke Instagram Studio Jamus. Studio Jamus. Jamus, JAMUS. Iya. Ini bros ya. Iya. Ini dijual dengan harga berapa? Itu 15.000. 15.000 guys, 15.000 aja sudah murah. Nih ada banyak warnanya ya. Terus ibu juga bikin kayak orang-orangan gitu. Tadi mana orang-orangannya? Enggak. Oh enggak bikin boneka-boneka itu mah aku ngarang aja. Halo. Oke, terima kasih Bu udah bukan mampir ya, aku yang mampir ke sini sebenarnya nggak tahu diri. Udah mau dikunjungin sama Mega Lapar. Thank you for watching. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dadah. Thank you.